Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ikhwatul iman jama'atu salatis subahi asadani Allah wa iyyakum. Rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, awalan waftitahan, sebagai pembuka mengawali daripada kaji kita di pagi hari ini, sama-sama kita nahmadullah tabaraka wa ta'ala. Kita kembali senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah, mengagungkan Allah, memanjatkan semua bentuk pujian-pujian, al-madhu was-sana. Kita agungkan Allah di dalam setiap ucapan kita. Kita agungkan Allah di setiap perbuatan jawarihiyah kita. Kita agungkan Allah di dalam i'tiqad, keyakinan, keimanan kita. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa memberikan hadiah terindah, bersolawat, senantiasa kita haturkan kepada Habibuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ahsanun nasi khalqan wa khuluqa, sebaik-baik daripada manusia yang pernah diadakan, diciptakan, diwujudkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di alam semesta ini. Yang membicarakan kisahnya adalah satu perintah, mengikut sunnahnya adalah satu ketaatan dan satu ibadah. Bersolawat kepadanya adalah satu pujian dan keutamaan, mencintainya adalah satu kewajiban, dan mengikuti sunnahnya adalah satu tuntutan. Tuan-tuan yang mulia, pagi hari ini kita melanjutkan al-mabahas haula hayati ashabir Rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembahasan bismillah, ma'rifatu hayati ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal, memperhatikan, mengkaji, akhdhul ibrah, mengambil pelajaran, akhdhul manafi, mengambil manfaat dan faidah, min siratin Nabi wa min sirati hayati ashabihi, mengambil pelajaran daripada kehidupan Rasulullah yang mulia dan kehidupan sahabat-sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Rujukan kita di pagi hari ini, pertama kita mengacu pada satu keterangan yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ad-Da'iyatu ilallah Maulana Yusuf Al-Kandahlawi dalam kitabnya Hayatus Sahabah. Kemudian kami juga merujuk dalam satu kitab Ustul Ghabah. Kemudian Al-Imam Ibnu Asir, pengarang kitab Al-Kamil Fit Tarikh, juga kami rujuk sebagai bahan perlengkap keterangan pada pagi hari ini. Al-Babul Awal, bab yang pertama yang akan kita bahas yaitu babud da'wati ilallahi ta'ala wa ila rasulih, yaitu bab mengenai dakwah. Dakwah menyeru kepada Allah tabaraka wa ta'ala wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Min ahammiyati da'wati ila Allah wa ila rasulih,
yaitu bab yang menjelaskan babu fi bayani da'wati ila Allah Ta'ala wa ila Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya kita mengenal, mengetahui seperti apa gambaran perjuangan dakwah Nabi pertama kali menegakkan iqamatu hadzal dinil karimil azim. Bagaimana Nabi di awal-awal menegakkan perkara dakwah ini di tengah kehidupan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah ini juga bagaimana kita bisa melihat jami'u ashabin Nabi, semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah dai, Pak. Fi nafsir Rasul, di dalam diri Nabi ada kuwatud dakwah, kekuatan dakwah. Di dalam diri para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain juga ada kekuatan kuwatud da'wati ilal haqqi wa ilar rasuli au ilallahi wa ilar rasul. Wa kaifa kanat ad-da'watu ila Allah ta'ala wa ila rasulih ahabba ila an-nabiy wa ila ashabihi radhiyallahu anhum ajmain min kulli syai'in. Perkara pertama yang harus kita lihat, bagaimana perkara dakwah ini menjadi skala satu perkara yang menjadi prioritas, Pak. Ahabba ilan nabi wa ashabi. Perkara dakwah ini menjadi satu perkara yang paling disukai dan dicintai oleh Nabi dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain, mengalahkan angkulli syai'in, dari semua setiap sesuatu yang ada pada waktu itu. Perkara dakwah adalah perkara yang paling dicintai oleh mereka radhiyallahu anhum ajmain. Jadi kalau bicara dakwah, maka Nabi adalah orang yang pertama paling sempurna dalam perkara dakwah. Orang yang paling kuat di dalam menegakkan dakwah. Orang yang paling cinta kepada perkara dakwah, kemudian diikuti oleh Habibuna. Setelah Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Yang pertama. Yang kedua, wa kaifa kanu harisina ala ayyahtadiyan nasu wa yadkhulu fi dinillahi wa yanghamisu fi rahmatillah. Sahabat ini selalu risau, Pak. Jadi mereka ini selalu risau. Wa kanu harisina, memperhatikan ala ayyahtadiyan nasu wa yadkhulu fi dinillah. Tidak ada satu pikiran yang ada di dalam pikiran-pikiran mereka yang mulia radhiyallahu anhum ajmain, kecuali bagaimana manusia itu mendapatkan hidayah, Pak. Ini yang ada di dalam pikir dan di dalam dada Nabi dan dalam pikir dan dada sahabat-sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajmain, Pak. Tidak ada kerisauan, tidak ada kegalauan, tidak ada satu pemikiran yang mereka begitu memikirkannya, kecuali ayah tadiyan nasu wa yadkhuluna fi hadzal dinil karim. Tidak ada perkara yang menjadikan mereka gundah, risau, sedih, kecuali ketika mereka melihat hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, manusia yang belum mendapatkan hidayah, Pak. Jadi yang menjadi himmah mereka, himmatun Nabi wa himmatu ashabihi, himmah Nabi yang mulia adalah himmah bagaimana semua umat manusia ini mendapatkan hidayah. Semua umat manusia ini menyibukkan yastagiluna anfusahum bi umurid ad-dini wal bi umurid dunya. Bagaimana ketika setiap manusia ini menyibukkan mereka perkara mereka dalam urusan-urusan agama, bukan urusan dunia, Pak. Dan inilah, Pak, himmah atau yang kita kenal dengan Sariratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada suratun Nabi, ada siratun Nabi, ada sariratun Nabi. Mahi as-sariratun Nabi? As-sarirah ay bimakna al-himmah, al-ihtimam, al-fikrah, pikir Nabi,
himmah Nabi, kerisauan Nabi, apa yang ada di dalam diri Nabi, apa yang ada di dalam diri sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan tidak ada kerisauan illa ayyahtadiya an-nasu wa yadkhuluna fi hadzal dinil karim. Dan tidak ada satu kerisauan yang sangat merisaukan Nabi kecuali ketika Nabi melihat orang-orang tidak mendapatkan hidayah. Nabi melihat orang-orang yang masih ingkar kepada Allah, yajhaduna, orang-orang yang juhud, ingkar, tidak beriman, la yu'minuna billahi wa bi rasulih. Melihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, Pak, ini saya kencang, dia kencang, Pak, saya pelan, dia pelan nih. Itu anak siapa, Pak? Kalau tak didiamkan saya bawa pulang, saya adopsi loh, Pak. Serius ini, saya tak punya anak laki-laki masalahnya. Saya kalau nak tengok anak laki itu pengen aja, Pak, punya anak laki-laki. Ini kalau nggak didiamkan saya bawa pulang betul nanti, Pak. Saya adopsi nih. Ayo Pak Haji, saya adopsi atau saya doakan besarnya jadi ulama nanti, amin. Ya, kalau ada anak kecil ganggu saya ngaji tuh saya doakan jadi ulama. Rabu depan bawa semua anak-anaknya, Pak, biar saya doakan. Nah, biar tak jadi ngaji nanti saya. Wa kaifa kana sa'yuhum fi dzalika liisolil khalqi ilal haqqi. Dan bagaimanakah upaya, Pak, daya upaya al-juhdu as-sa'yu yang diusahakan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain liisolil khalqi ilal haqq, agar setiap makhluk Allah manusia ini bersambung kepada Allah. Ada ittisal, ada hubungan, ada koneksitas, ada robitoh, ada hubungan ar-robitoh al-imaniyah, ada hubungan iman, Pak. Dan inilah yang diusahakan oleh mereka sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Wa qala Umar, Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar itu pernah berkata begini, Pak. Lamma su'ila, ketika beliau ditanya mengenai satu ayat, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik manusia, sebaik-sebaik umat yang dikeluarkan oleh Allah. Ta'muruna bil ma'ruf, diperintahkan untuk mengajak pada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada semua bentuk kemungkaran. Sayyidina Umar, Pak, ketika ditanya mengenai maksud al-muradu min hadhil ayatil karimah, ketika Allah menjelaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat, generasi yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Segot ayat ini mabniun lil majhul, ukhrijat, dikeluarkan. Akhrajallahu tabaraka wa ta'ala hadhil ummata, artinya Allah telah mengeluarkan umat ini menjadi umat yang paling terbaik dari semua umat yang pernah diciptakan oleh Allah. Wa qala Umar, Sayyidina Umar mengatakan, wa hadhil ayatul karimatu nuzilat khasatan li ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan memperbincangkan, berbicara khusus mengenai keadaan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Wa hadhil ayah nuzilat amatan li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man sana'a bima soni'ihim, dan orang-orang yang berbuat sebagaimana apa yang dibuat oleh sahabat radhiyallahu anhum ajmain, Pak. Jadi ayat ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, tidak serta-merta langsung kita ini menjadi orang yang utama, paling baik. Tapi Sayyidina Umar mengatakan orang yang dipuji oleh Allah menjadi khairu ummah,
adalah mereka generasi awal, al-ahdul awalu min ummatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Nabi yang dipuji oleh Allah menjadi sebaik-baik umat. Tetapi di sini Sayyidina Umar mengatakan di ayat ini Allah tidak berfirman menggunakan kalimat antum, engkau semua, tetapi kuntum. Jadi katakan yakunu kaunan mutasil bid-dhamir, al-ittisal bid-dhamiril mutasil, kuntum, kamu semua, biman sona abisonihim, artinya siapapun mereka yang tidak hidup di zaman Nabi, tidak hidup di zaman sahabat, tapi melakukan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka dia termasuk mundarijun tahta makna khaira ummatin, maka dia termasuk orang yang dikatakan oleh Allah sebaik-baik umat. Pak, alladzina sona'u yasna'una bima, orang-orang yang melakukan, mengerjakan apa-apa yang telah dikerjakan oleh Nabi dan apa-apa yang telah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan itu termasuk kuntum khaira ummatin. Mansubun ismul kana tarfa'ul isma watan wa tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ini Pak, jadi sebaik-baik manusia, kuntum khaira ummatin tansibul isma, maka dibaca khaira ummatin, kalian semua adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk semua manusia. Karakteristiknya dakwah, Pak. Jadi syarat untuk mendapatkan predikat khairu ummah, dia tidak cukup wala yakhfi bi ada'i dzikri, bi ada'i salatil jamaati, bi ada'i au bi ita'i zakati was shadaqati wal infaq. Di ayat ini Allah sebutkan syurutu khairu ummah, syarat menjadi sebaik-baik umat ini tidak cukup dengan ibadah mahdhah, Pak. Dia tidak cukup hanya dengan sholat berjamaah, tidak cukup hanya dengan kesolehan individu. Tapi bagaimana ketika Allah menjelaskan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan pada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Inilah makna dakwah, Pak. Artinya untuk mendapatkan martabat sebaik-baik umat, maka kita tambahkan amaliyah kita, yaitu menyeru ad-da'watu ilallah, ad-da'watu ilar rasul, da'watul haq, ad-da'wah al-islamiyah, dakwah bagaimana setiap kita memiliki kekuatan untuk mengajak agar setiap manusia ini mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu kita lakukan, sholat berjamaah kita buat, amalan masjid kita tegakkan, sedekah, zakat kita tunaikan, dakwah kita tegakkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang disebut oleh Allah khaira ummah, sebaik-baik manusia, Pak. Hal ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Lama qala Allah tabaraka wa taala bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala al imam as-Sawi fi hasiyati, Al-Imam As-Sawi dalam kitab Hasyiahnya ketika menjelaskan, menguraikan tafsir Al-Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam dua Jalaluddin, Al-Imam As-Suyuti dan Al-Imam Al-Mahalli. Ketika beliau menjelaskan surah Al-Asr ini, beliau mengatakan waqala As-Sawi rahmatullahi alaih, wa qad hakamallah, benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu hukum
alal khusran, atas kerugian, bijami'i ummatihi, atas semua hamba-hambanya. Idza wujidat, ketika dijumpai tidak adanya 4 benda yang disebutkan dalam surah Al-Asr. Innal insana lafi khusrin. Setiap manusia kondisinya dia disebut oleh Allah merugi, Pak. Illal ladzina, kecuali mereka orang-orang amanu. Pertama syaratnya beriman. Untuk menjadi orang yang tidak merugi, khusranun indallah, supaya kita tidak merugi di hadapan Allah, maka pertama yu'minuna billah wa yu'minuna bi rasulih wa yu'minuna bi malaikati wa yu'minuna bi kutubi wa yu'minuna bi qadri wa syarrih wa yu'minuna bi yaumil akhirati, wa hadhihi arkanul iman. Al-i'tiqad al-jazimu, punya keyakinan, al-i'tiqadu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal iqrar bil qalbi. Ia yakinkan, ia tanamkan, ia percaya, ia murnikan, khalison. Maka inilah orang yang pertama, pondasi al-asas, di mana orang akan dijauhkan dari semua bentuk kerugian. Iman, Pak. Iman saja tidak cukup. Wa amilus shalihat, alladzina ya'maluna shalihat, orang-orang yang menegakkan, yang mengamalkan amal-amal kebajikan, amal yang soleh, minal makhdoh, yang wajib, yang sabit, yang warid, yang aturannya, pakemnya, ketetapannya datang daripada Nabi SAW. Atau semua bentuk amal soleh yang walaupun tidak dibatasi oleh Nabi, Pak. Kullal hasanat wa kullal khairat, min haisul kalam, ucapannya baik, perbuatannya baik, pola pikirnya baik, ini amal soleh. Ta'awanu, saling tolong menolong, alal birri wa taqwa, dalam perkara-perkara kebaikan, ketakwaan. Ini perkara yang kedua, beriman, amal soleh. Yang ketiga, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri, berwasiat dalam perkara sabar, Pak. As-sabru alal haq, as-sabru ala ta'ah, as-sabru ala iqamatil haqqi wal hujaji, bersabar di dalam menegakkan perkara yang benar di hadapan Allah, berwasiat, menyeru, mengajak. Dan inilah yang dimaksud amrud dakwah, Pak. Dan ini juga yang dimaksud oleh Allah, pentingnya berdakwah. Ini perkara yang pertama yang dibahas oleh para ulama ketika menjelaskan. Hampir semua ulama ketika menjelaskan bagaimana kehidupan sahabat, mereka juga memulai kitab-kitab mereka dengan bagaimana pentingnya perkara dakwah ini, Pak. Karena kehidupan sahabat itu tidak jauh dari kehidupan dakwah, Pak. Ahabbal a'mal, bahkan ia menjadi skala prioritas, perkara yang paling dicintai ad-da'watu ilallah, menyeru kepada Allah, menyeru kepada Rasulnya. Laisa minna, kata Nabi, Pak, tidaklah termasuk dari golongan kami, malam yuwakir kabirona walam yarham saghirona walam ya'mur bil ma'ruf walam yanha 'anil munkar. Wa hadzal haditsus sahih, tidaklah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua, yang tua tidak menyayangi yang lebih muda. Tidaklah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak peduli dengan dakwah, orang-orang yang tidak peduli dengan kemaksiatan yang terjadi di sekelilingnya, orang-orang yang tidak peduli dengan kemaksiatan yang ada di tengah keluarganya, orang-orang yang tidak peduli dengan kemungkaran yang ada di tengah lingkungannya. Laisa minna. Ini tahdzirun an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan bukan termasuk golongan kami, Pak, terus golongan siapa, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Jadi kalau Nabi katakan tidak termasuk golongan kami, kemudian pertanyaannya kita dimasukkan ke golongan siapa, Pak? Dan untuk menjadi golongan Nabi syaratnya iqamatud dakwah, menegakkan dakwah, Pak. Da'a yad'u da'wan au da'watan au du'aan,
wa huwa da'in wa dzaka mad'un. Da'a, menyeru, Pak. Nah, kita lihat sekarang dari bab yang pertama ini, hubbud da'wati wasyaghafu biha. Bagaimana kita melihat kecintaan Rasulullah terhadap perkara dakwah ini dan kekuatan yang ada pada diri Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengenai tentang perkara dakwah ini, Pak. Khirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imani jami'in nas. Bagaimana perhatian, penjagaan, kepedulian Nabi terhadap bagaimana iman itu ada di setiap dada manusia, Pak. Khirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imani jami'in nas. Nabi senantiasa mengupayakan yang belum ada iman, wujudul iman fi qulubihim. Bagaimana iman-iman itu ada setiap dada umat manusia. Yang sudah ada iman, Nabi juga mengusahakan bagaimana istiqamatuhum fil iman. Supaya setiap orang yang sudah ada iman, Nabi juga berpikir bagaimana iman ini tidak tercabut. Bagaimana iman ini semakin bal yazdad, semakin kuat, meningkat. Wala bal yangkus, bukan mengurang, bukan menurun, bukan menyusut. Dan ini kepedulian Nabi, Pak. Yang belum iman, beliau berpikir bagaimana iman itu ada di dada mereka. Yang sudah dapat iman, bagaimana iman ini tidak hilang. Dan ini semuanya ada perkara dakwah, Pak. Berdakwah itu menyerukan perkara iman. Tablighul iman, menyampaikan perkara iman agar orang yang lain belum dapat iman hidayah, dapat iman di dalam dada mereka. Orang yang menyampaikan dakwah tujuannya apa? Memba'di manafi'iha, manfaat menyampaikan perkara iman, maka Allah akan kuatkan iman kita. Ini namanya jazaul amal min jinsil amal, Pak. Kemarin saya sudah sampaikan, Pak. Mambana masjidan fil ardi, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah-rumah Allah di bumi, maka Allah akan bangunkan rumah bagi dia di surga. Sama-sama yang dibangun, cuman yang satu bangunnya di masjidnya Allah di dunia, yang Allah bangunkan rumah untuk dia di surga. Ini balasan amal sesuai dengan amal. Termasuk tablighul iman, orang yang menyampaikan iman kepada orang lain, selain orang itu mendapat hidayah dengan perkara iman itu, maka orang itu akan dikuatkan imannya oleh Allah, Pak. Itu namanya qaidatu jazail amal min jinsil amal. Dan ini ulama sepakat, Pak. Ini Masya Allah tabarakallahu wa ta'ala. Al-Imam At-Tabrani, Pak, menukil satu riwayat an Ibni Abbas radhiyallahu an, dari Sayyidina Abbas atau Abdullah ibnu Abbas yang mulia, mudah-mudahan Allah meridhai beliau dan meridhai abah beliau, yaitu Sayyidina Abbas ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas pernah ditanya mengenai ayat faminhum syakiyun wasa'idun, mengenai tentang ayat di antara mereka ada orang-orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang celaka, dan di antara mereka ada orang-orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi orang yang beruntung atau bahagia. Hadza minal Qur'an, dan ini adalah ayat Al-Qur'an. Wa qala, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhrisu ayyumina jami'un nasi wa yubayi'unahu 'alal huda. Jadi Nabi itu orangnya luar biasa, Pak. Hatta qala Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an fi kitabi Syama'il al-Muhammadiyah alladhi alafahu al-Imam Abu Isa at-Tirmidzi. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, aku selalu memperhatikan beliau. Pertama, kasratus sumti. Nabi itu banyak diam, Pak. Jadi Nabi itu kalau tidak ada orang, tidak ada keperluan hajat kepada sahabat yang lain, maka Nabi kasratus sumti. Beliau banyak diam. Dan aku perhatikan Nabi banyak nampak berkerut dahinya.
dalalatun ala kasratil fikrah. Nabi itu orangnya banyak berfikir, Pak. Dan aku pernah bertanya kepada Rasul, apa yang menjadi kegalauan beliau, apa yang menjadi pikir beliau? Waqala, Nabi menjawab. Beliau ternyata apa yang dijawab oleh beliau, yaitu satu jawaban yang dijawab juga oleh beliau, disampaikan oleh beliau inda nas'ihi, ketika beliau menjelang wafatnya, ummati, umatku, umatku. Asal ditanya kenapa beliau diam, beliau berpikir bagaimana umatku, bagaimana iman itu ada di dada mereka, bagaimana supaya mereka tidak ada satupun yang masuk nerakanya Allah. Inilah Nabi, Pak, harisun yakhrisu ayyumina jami'un nasi wa yubayi'unahu. Nabi itu selalu bercita-cita ingin setiap orang itu berbeat, berjanji mubaya'atan muahadatan, berbeat janji setia dalam perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Saking risonya ini, Allah itu begitu sayang, Pak. Saking cintanya Allah kepada Rasulullah, kemudian Allah berfirman, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Asy-Syu'ara ayat 3, Pak. Hampir-hampir saja engkau merusak atau menghancurkan dirimu sendiri ya Muhammad. Jangan terlalu engkau risau. Jangan sampai kesedihanmu menjadikan engkau sakit, engkau melemah. Alla yakunu mu'minin. Jangan kau pikirkan mereka yang tidak menerima seruanmu, mereka yang ingkar terhadap dakwahmu. Artinya apa? Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, adapun hidayah, adapun petunjuk, adapun iman, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang akan mendapat petunjuk? Siapa yang akan tersesat? Siapakah mereka yang akan diberikan hidayah? Siapa yang mereka akan diciptakan oleh Allah menolak hidayah? Ini sudah maktubun, ditetapkan oleh Allah. Maka Nabi diberikan penghiburan ini, ya Muhammad, ya kekasihku, janganlah engkau risau. Buatlah dakwah ini, sampaikan ini, dan aku yang menentukan. Ini artinya kalau kita berseru, Pak, mendakwahkan perkara ini, perkara agama, jangan gampang putus asa dan jangan merasa lelah, Pak. Ustaz, saya udah dakwah 5 kali saya datang ini, tak ada pun dia respon. Terus kemudian kita tak buat lagi. Jangan, Pak. Dakwah itu harus diusahakan, diwujudkan, diwasilahkan. Di ayat ini mafhum mukhalafahnya, semua petunjuk dari Allah, tapi juga harus ada sababun nuzulil hidayah. Dan kita orang-orang yang paling indah ketika dijadikan istakmalallah, Allah menggunakan kita untuk dijadikan sebab-sebab menjadi sarana ketika Allah menurunkan hidayahnya kepada hamba-hambanya, Pak. Idza ahabballahul mar'a istakmalah. Ini hadis sahih, Pak. Ketika Allah mencintai seorang hamba, idza ahabballahu istakmalah. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, lihat, maka Allah akan memakai dia, Pak. Istakmalahu. Allah akan pergunakan umurnya untuk memikirkan agama Allah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan pakai hartanya untuk menegakkan agama Allah. Ketika Allah mencintai kepada seorang hamba, istakmalahu, Allah akan pakai jiwanya, ilmunya, raganya, hartanya untuk menegakkan liiqamatillah. Jadi hati-hati, Pak. Kalau ada orang kaya, hartanya banyak, tapi nggak pernah dipakai untuk sedekah, jangan-jangan Allah nggak menghendaki harta kita. Ada orang alim, ilmunya banyak, tapi nggak berdakwah, nggak menyampaikan ilmu, jangan-jangan Allah tak ingin ilmu kita. Orang diberikan sehat, panjang umur, tapi kita tak pernah memikirkan agama Allah, jangan-jangan Allah tak peduli dengan kita. Idza ahabballahul mar'a istakmalah. Jadi kalau Allah ingin mencintai seorang hamba, maka hamba itu dipakai oleh Allah untuk sarana dakwah, sarana menurunkan hidayah, Pak. Ini harus kita pahamkan, Pak. Ini Masya Allah. Jadi hidayah ini milik Allah, Pak. Yang menurunkan Allah, yang dipilih siapa itu adalah pilihan Allah. Tapi orang-orang
yang dijadikan sarana oleh Allah menjadi sebab turunnya hidayah, itulah kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat, Pak. Dan kita juga ingin menjadi sebaik-baik umat, Pak. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah suruh belum Haji? 5 menit lagi ya. Ini saya baru mulai semangat, udah tinggal 5 menit lagi nih, Pak. Ini Masya Allah. Intinya perkara dakwah ini perkara wajib, Pak. Dia bukan perkara sunnah, karena ia sudah menjadi satu perintah, menjadi al-amru, perintah. Adapun nanti seperti apa kita berdakwah, maka inilah kemudian ulama berijtihad. Nah kemudian wa ardhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ardun Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-da'wata ala qaumih inda wafati Abi Thalib. Kisah di mana begitu pedulinya Nabi ingin supaya iman itu ada di dalam umat manusia. Dan ini beliau tegakkan, beliau laksanakan dakwah ini ketika inda wafati Abi Thalib atau inda marodi Abi Thalib. Ketika Abu Thalib pamannya sakit keras, maka beliau datang. Al-Imam Ibnu Jarir beliau meriwayatkan an Ibni Abbas radhiyallahu an, lamma marida Abu Thalib dakhala alaihi rakh. Ini hadisnya panjang dalam kitab Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Sayyidina Said Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahmatullahi alaih. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas pernah mengatakan begini, Pak, lamma marida Abu Thalib dakhala alaihi rahtun dunal asrah. Jadi ketika Abu Thalib ini sakit, Pak, maka masuklah zu'ama'u Quraisyin wa ru'usuhum, pemimpin-pemimpin pemuka orang Quraisy. Di antaranya ada Abu Lahab, Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal, Amr bin Hisam al-Makhzumi, ada Ubay bin Khalaf, Humayyah bin Khalaf, pembesar-pembesar orang kafir Quraisy ini datang menjenguk Abu Thalib. Waktu itu Abu Thalib sakit, Pak. Nah kemudian faqalu, mereka mengadukan kepada Abu Thalib, komplain, Pak. Ya Abu Thalib, inna ibna akhika yastimu ilahatana. Wahai Abu Thalib, anak saudara laki-lakimu berarti kemenakanmu, ponakanmu telah mencaci Tuhan-Tuhan kami, menghina sesembahan kami. Tolong kau sampaikan kepada dia, kau utus siapapun orangnya agar menyampaikan kepada Muhammad kemenakanmu itu berhenti supaya tidak mencaci Tuhan-Tuhan kami. Fa'arsala, kemudian Abu Thalib mengutus seorang utusan agar menjumpai Rasulullah. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Faja'an nabiyyu ila Abi Thalibin. Maka kemudian Nabi datang kepada Abu Thalib, fadakhala baitah, kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya. Nah, ketika Nabi masuk, Nabi sudah melihat ruangan itu penuh. Ada satu tempat yang kosong di sampingnya Abu Thalib, yang itulah space tempat duduk yang memungkinkan Nabi duduk di situ. Abu Lahab, Pak, yang melihat tempat kosong itu, oh tak boleh, nanti Muhammad duduk di sini nih. Langsung berdiri, bergeser dan pindah tempat duduk di situ. Akhirnya apa? Nabi tak bisa duduk. Faqaman Nabi, Nabi berdiri, Pak, karena tempat duduknya sudah penuh nih. Nah itulah orang-orang kafir Quraisy saking bencinya kepada Nabi, Pak. Faqala Abu Thalib, Abu Thalib kemudian berkata kepada Rasulullah, ya ibna akhi, wahai anak saudara lakiku, wahai keponakanku atau kemenakanku, benarkah apa yang diucapkan oleh orang-orang ini? Benarkah engkau sudah mencaci mereka? Kau hina Tuhan-Tuhan mereka? Nabi menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, wahai pamanku, uridu, aku menginginkan satu kalimat
itu ada di dalam dada mereka, dan yang dengan satu kalimat ini nanti orang-orang Arab semua tunduk kepada mereka, dan orang-orang yang bukan orang Arab mereka akan membayar jizyah, pajak kepada mereka. Abu Lahab nanya, satu kalimat, yang nenek moyang kami yang lebih satu kalimat, 10 kalimat aja kami kadang masih hengkang, apalagi cuma satu kalimat. Abu Thalib nanya, ya ibna akhi, wahai kemonakanku, kalimat apa itu? Faqala Nabi, maka kalimat itu wahai pamanku adalah kalimatul la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Fafaza'an nas, orang-orang yang ada di tempat itu langsung kemudian berdiri sambil mengibaskan bajunya. Ibaratnya kalau pakai gamis panjang langsung dilinting ke atas. Kalau cuman kalimat ini Muhammad, mereka mulai memaki Nabi, Pak, mencaci Nabi, menghina kalimat la ilaha illallah. Ini begitu luar biasanya kekuatan dakwah Nabi, Pak. Nabi tidak takut menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Nabi ingin orang-orang yang ada hubungan famili, alaqatul qurabah, mereka mendapatkan hidayah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menolak. Balhum yajhaduna, mereka justru mengingkari kalimat la ilaha illallah, kalimat yang membawa keselamatan, kalimat yang membawa keikhlasan, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul furqan, alladzi yufraqu bainal kafiri wal mu'min, kalimat yang membedakan apakah orang itu kafir atau beriman adalah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat pembacaan dan penjelasan uraian tentang kehidupan hayatus sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa istiqomah dan mendapatkan manfaat dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi, dan terutama peristiwa-peristiwa amaliyah-amaliyah, bagaimana ghirah, semangat, kerisauan dan apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang di dalam setiap langkah gerak mereka ada ibrotan, ada pelajaran, ada manafi, manfaat, ada fawaid, faidah yang begitu jamatan, begitu banyak, kasratun jiddan, yang bahkan barang siapa yang ingin menjadi orang-orang yang khaira ummah, sebaik-baik manusia, maka ikut apa yang telah diperbuat oleh mereka, ikut langkah apa yang telah mereka lakukan. Yasluku maslaha ashabin Nabi, menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Fa'tabiru ya ulil absar, hadanallahu wa iyyakum. Saya sengaja tidak buka sesi tanya jawab karena ini sudah masuk waktu syuruk. Kalaupun yang ingin bertanya, tahan Pak pertanyaannya, paksa bertanya, saya tak akan jawab. Jadi percuma juga Bapak bertanya daripada saya tak jawab juga. Masalahnya udah masuk waktu suruk. Dan kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.